Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar membaca kitab Fathul Mu'in mengenai salat witir. Mudah-mudahan pembacaan ini dapat memberikan jawaban terhadap pelaksanaan salat sunnah witir yang dilaksanakan dengan 3 rakaat. Ada yang mengerjakan dengan 1 salam, ada yang mengerjakan dengan 2 salam. Kita mulai. Qala al-musannifu hukmul witri, hukum salat witir ya. Jadi kita mengawali dengan hukum salat witir itu sendiri. Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya'i. Wa yusannu, dan disunnahkan, witrun salat witir ay salatuhu, tegasnya salat witir ba'dal isya'i, setelah mengerjakan salat isya. Jadi dari sini jelas bahwa salat witir itu hukumnya sunnah. Adapun waktunya ialah setelah mengerjakan salat isya. Li khabari al-witru haqqun ala kulli muslimin. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir itu adalah hak bagi setiap orang Islam. Kemudian wa huwa afdaluh min jami'ir rawatibih. Salat witir itu adalah yang paling utama dari semua salat sunnah rawatib. Mengapa demikian? Lil khilafih fi wujubihi. Karena adanya perbedaan di kalangan ulama fi wujubihi, di dalam masalah wajibnya salat witir tersebut. Kemudian bayanu adadi rakaatil witri. Sekarang mengenai penjelasan bilangan rakaat salat witir ya. Wa aqalluhu rakaatun. Paling sedikitnya salat witir itu, paling sedikitnya rakaat salat witir ialah 1 rakaat. Wa ilam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha. Walaupun tanpa didahului dengan salat sunnah isya atau selain salat sunnah isya. Qala fil majmu'i, berkata musannif yaitu Imam Nawawi ya, fil majmu'i, di dalam al-majmu' syarhul muhadzab. Apa kata beliau? Wa adnal kamali thalathun. Paling sedikitnya kesempurnaan adalah 3 rakaat. Wa akmaluh minhu khamsun. Wa akmaluh minhu khamsun. Dan yang lebih sempurna lagi adalah 5 rakaat. Fa sab'un, kemudian 7 rakaat. Fa tis'un, kemudian 9 rakaat. Wa aktsaruhu ihda asyrata rakaatan. Dan yang paling banyak rakaat salat witir itu adalah 11 rakaat. Fala yajuzu aziyadatu 'alaiha bi niyatil witri. Sehingga karena paling banyak jumlah rakaat salat witir itu adalah 11 rakaat, maka tidak boleh ketika menambah di atas 11 rakaat itu dengan niat witir ya. Jadi itu jumlah rakaat salat witir. Jadi mulai dari jumlah paling sedikit, kemudian paling sedikitnya kesempurnaan, dan yang paling sempurna. Jadi minimal 1 rakaat, kemudian yang paling sedikitnya kesempurnaan adalah 3 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Paling sedikitnya kesempurnaan adalah 3 rakaat. Ini yang menjadi fokus pembacaan kita pada kali ini. Kita langsung wa yajuzuh liman zadah ala rakatin al-fasluh baina kulli rakataini bisalami. Bagi orang yang melaksanakan salat witir lebih dari 1 rakaat, tadi kan dikatakan bahwa salat witir itu paling sedikit 1 rakaat, kemudian paling sedikitnya kesempurnaan 3 rakaat, lebih sempurna lagi 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, sekarang orang yang mau melaksanakan salat sunnah witir lebih dari 1 rakaat itu boleh memisah dengan salam. Di setiap 2 rakaat boleh dipisah dengan salam ya. Wa huwa afdaluh minal waslih bi tasyahhudin aw tasyahhudaini fi rak'ataini al-akhirataini. Pelaksanaan salat witir lebih dari 1 rakaat yang dipisah dengan 1 salam di setiap 2 rakaatnya, ini adalah pelaksanaan yang paling utama ketimbang menyambung dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud pada 2 rakaat terakhir ya.
Wala yajuzu al-wasluh bi aktsarah min tasyahhudaini. Namun tidak boleh menyambung jumlah rakaat witir itu, menyambung surat witir itu dengan lebih dari 2 tasyahud. Itu tidak boleh ya. Jadi sekali lagi tadi dikatakan bahwa lebih utama memisah ya. Bagi orang yang melaksanakan sholat witir lebih dari 1 rakaat, itu lebih utama memisah dengan salam di setiap 2 rakaatnya. Ini adalah perkara yang paling utama, yang lebih utama daripada menyambung dengan 1 tasyahud atau menyambung dengan 2 tasyahud di rakaat 2 terakhir ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu yang dimaksud ini adalah 3 rakaat ya, gambaran daripada sholat witir lebih dari 1 rakaat, katakanlah sekarang adalah 3 rakaat begitu ya. Maka dengan ketentuan tadi boleh dikerjakan dengan cara memisah, artinya setelah 2 rakaat dipisah dengan salam. Jadi sholat 3 rakaat witir dapat 2 rakaat dia panggil salam ya, kemudian sudah takbiratul ihram lagi untuk rakaat yang ketiga begitu ya. Atau dengan cara disambung ini boleh menyambung dengan 1 tasyahud, jadi langsung. Jadi 3 rakaat itu langsung satu kali tasyahud di akhir itu ya. Atau menyambung dengan 2 kali tasyahud. Jadi ada 2 kali tasyahud di 2 rakaat terakhir, ada 2 kali tasyahud. Jadi ada tasyahud awal berarti kemudian ada tasyahud akhir begitu ya. Jadi sekali lagi lebih utama pelaksanaannya itu adalah dengan cara memisah ya, dengan cara memisah. Jadi kalau misalkan 3 rakaat pelaksanaan sholat witir itu, maka yang lebih utama adalah dia panggil salam setelah ketika dapat 2 rakaat, ketika sudah 2 rakaat maka dia panggil salam, kemudian dia takbiratul ihram lagi untuk rakaat yang ketiga. Wal waslu khilaful aula fi ma 'ada tsalath ya. Wal waslu khilaful aula fi ma 'ada tsalatsah. Menyambung itu hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama untuk pelaksanaan sholat witir yang lebih dari 3 rakaat ya. Kemudian wafiha, adapun jika pelaksanaan sholat witir itu dilaksanakan dengan 3 rakaat, maka makruhun, itu hukumnya makruh. Linnahyi anhu, karena adanya larangan, fi khobarih wala tusyabbihul witrah bi sholatil maghribih. Jadi dalam pelaksanaan sholat sunnah witir yang dilakukan dengan 3 rakaat itu makruh hukumnya apabila disambung dengan tasyahud ya, karena ada hadis yang melarang hal itu, yaitu bunyi hadisnya wala tusyabbihul witrah bi sholatil maghribi, janganlah kamu menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Maksudnya menyerupakan itu ya berarti dalam 3 rakaat sholat witir itu ada 2 kali tasyahud begitu ya. Itu hukumnya makruh ya. Jadi sekali lagi di sini sudah jelas berarti bahwa pelaksanaan sholat witir 3 rakaat itu bisa dikerjakan dengan cara memisah. Artinya memisah apa? Dipisah dengan salam di setiap 2 rakaat ya. Ketika sudah sampai 2 rakaat itu panggil salam, kemudian takbiratul ihram lagi untuk rakaat yang ketiga begitu ya. Kemudian bisa juga dengan cara menyambung. Menyambung ini bisa menyambung dengan 1 kali tasyahud. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga langsung tasyahud akhir begitu ya. Atau dengan menyambung dengan 2 kali tasyahud. Berarti rakaat pertama, rakaat kedua ada tasyahud, kemudian rakaat ketiga tasyahud akhir begitu ya. Jadi itu ya cara pelaksanaan sholat witir yang dilakukan dengan 3 rakaat ya. Jadi sama-sama benar sebetulnya antara menyambung dan memisah. Cuma kalau kita mau memilih mana yang paling utama, maka yang paling utama adalah dengan cara memisah begitu ya. Adapun mungkin perlu juga dijelaskan yaitu masalah cara niatnya jika melaksanakan sholat witir 3 rakaat dengan cara dipisah ya. Cara niatnya kita bisa lihat dalam kitab Nihayatuz Zain ya. Dalam kitab Nihayatuz Zain itu disebutkan bahwa waliman zad ala raqatin al-fasluh bainar raqaati bisalami bi ayyuhrima bil witri raqataini thumma yuhrimuh bil akhirati wa yanwi bil akhirati al-witrah. Jadi untuk rakaat yang terakhir itu diniatkan witir ya, usolli sunatal witri ya.
Kemudian wa yatakhayyaru fi ghairiha bainah niyyati sholatil laili, untuk yang rakaat selain rakaat terakhir itu, katakanlah untuk yang 2 rakaat itu, ini kan 3 rakaat, maka untuk yang 2 rakaat itu niatnya bagaimana? Bisa dengan berniat usolli sunnata sholatil laili, ya, wa muqaddimatil witri, atau niat usolli sunnatah muqaddimatil witri, wa sunnatihi, atau usolli sunnatal witri, tanpa menyebut bilangan rakaat ya. Kemudian wa raka'ataini minal witri, juga bisa berniat usolli raka'ataini minal witri, usolli sunnatan raka'ataini minal witri, ya, begitu. Itu cara niatnya, cara niat untuk sholat witir yang dilakukan dengan 3 rakaat ya. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan yang begitu singkat dan mungkin banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terutama kepada saya sendiri. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.